Halo guys, kali ini gue mau sharing tentang 5 kriteria ini harus ada di kosan lu biar lu betah tinggal di kosan tersebut. Oke, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Sejak gue dulu 2019 sampai 2023 itu ngerasain gue namanya ngekos atau ngontrak gitu. Karena memang jauh dari tempat kerja gue sama tempat rumah orang tua gue itu termasuk jauh ya. Bisa sampai hampir 50 kilo dari sini. Jadi gua memilih untuk nyari kos-kosan gitu. Ini mungkin penting juga buat lo orang yang lagi pengen cari-cari kos-kosan buat kerja ataupun buat kuliah gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita harus pastiin bahwa kos-kosan kita itu dekat sama tempat kerja kita atau tempat kuliah kita. Kenapa? Karena menurut gua itu kalau misalnya terlalu jauh, itu kita udah badan capek kerja atau capek kuliah, kita harus capek lagi untuk naik motor atau bawa mobil, terus harus naik-naik transportasi umum lagi gitu kan. Itu juga selain ngabisin waktu, tambah bikin capek sama juga ngabisin budget atau ongkos gitu ya, yang apa ya, yang lumayan gitu kalau misalnya semakin jauh. Jadi menurut gua kosan yang dekat itu termasuk penting. Oke. Yang kedua, itu kosannya harus aman. Kosan yang aman itu bikin kita tuh kayak nggak khawatir nanti motor kita hilang lah, atau mobil kita nanti rusak, atau nanti barang-barang kita ketuker, hilang gitu. Jadi menurut gue ini penting ya, kosan yang aman ini harus, ya nggak harus yang kayak luxury banget, harus pakai kartu akses gitu kan ya. Kalau memang kita kerjanya gajinya masih UMR ya kita sesuaikan aja. Jadi cari aja yang kos-kosannya itu yang penting aman deh. Itu aman dari luar ya, dari maling atau dari pokoknya dari orang luar ataupun dari tetangga-tetangga kosan itu sendiri. Jadi itu yang harus kita perhatiin. Itu kosan aman itu penting. Yang ketiga itu fasilitas kosnya yang memadai. Jadi yang memadai sini kalau menurut gua sih nggak harus kayak yang ada AC-nya atau ada TV-nya gitu, harus lengkap banget gitu. Enggak. Kalau menurut gua yang penting ada kasur, terus habis itu ada meja belajar mungkin ya kalau yang apa lagi untuk kuliah, terus sama lemari menurut gue itu aja sih udah cukup. Cuman kalau emang yang buat lorong yang butuh kayak harus ada AC-nya, harus ada TV-nya ya monggo silahkan. Itu kan memang selera masing-masing, kebutuhan masing-masing ya. Itu fasilitas kos yang memadai itu harus harus enak sih kalau soalnya kalau memang fasilitasnya yang kita mau itu pasti bikin kita betah. Itu menurut gue itu. Terus yang keempat itu sesuai sama budget. Nah ini ada hubungannya sama yang ketiga tadi. Soalnya kalau kita sesuai sama budget nih enak gitu. Kita nggak terlalu berat tapi kita juga nyaman. Gimana ya? Nyaman terus betah gitu di kosan. Betah di kosan ini gitu. Yang ke yang keempat ini misalnya ya, kalau misalnya kita untuk kerja, kita kan gajinya misalnya masih UMR nih, masih baru kerja. Jadi kita harus sesuai sama budget kita. Budget kita itu jangan terlalu banyak untuk bayar kosan. Soalnya kalau udah terlalu banyak untuk bayar kosan, gue yakin yang kayak makannya itu susah nanti. Kita kan nggak cuman itu aja. Jadi kita harus juga nabung segala macam. Kalau kita sudah berat di kos-kosan, gue yakin susah sih untuk nabung ya. Jadi menurut gue sesuaiin budget aja sama budget diri kita masing-masing gitu. Terus yang kelima ini ya lumayan penting menurut gua. Jadi eh, apa ya, jam buka gerbang tutup gerbangnya itu fleksibel gitu, tapi aman gimana ya. Nah itu kita harus ngobrol sama ibu kosnya. Jadi kita harus ngomong dulu jam kerja kita jam sekian, jam pulang kerjanya jam sekian. Jadi biar apa ya nggak tunggu-tungguan gitu. Kadang misalnya mau berangkat kerja malah masih digembok atau pulang kerja masih digembok itu kan itu bikin kita itu capek sendiri gitu nungguinnya. Jadi lebih baik kita milih kosan yang fleksibel aja ataupun ada yang nunggu itu sampai 24 jam itu sih. Ya udah itu aja yang mungkin bermanfaat ya. Itu 5 hal penting kriteria yang harus ada di kosan lu biar lu betah.
dan nyaman di kosan lo. Oke, makasih, semoga bermanfaat.